Halo semuanya, selamat datang di video aku yang terbaru. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang 7 fakta mahasiswa farmasi yang belum banyak orang tahu. Sebenarnya sih ini tuh pengalaman pribadi aku semenjak aku kuliah di jurusan farmasi. Nah, karena itu aku pengen sharing ke teman-teman semua supaya teman-teman yang berniat untuk masuk farmasi punya gambaran apa itu kuliah farmasi dan bagaimana kehidupan di jurusan farmasi. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, baiknya teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini, subscribe sekarang juga, dan aktifin loncengnya untuk update video terbaru, karena aku bakal upload setiap hari tentang video apa aja yang berkaitan dengan farmasi. Untuk itu teman-teman wajib subscribe. Aku udah rangkum sedikit di beberapa buku aku, jadi aku nanti agak nyontek dikit. Jadi yang pertama itu penghuninya rata-rata cewek semua. Ya bener banget, di kelas aku dulu tuh cowoknya bener-bener dikit banget, bisa dihitung jari. Kalau nggak salah aku dulu semester 2 punya temen cowok yang di kelas itu cuma 4 orang. Teman-teman bisa bayangin. Dan tiap bagi kelompok yang cowoknya tuh pasti nyebar jadi ketua kelompok, nggak boleh jadi satu. Pokoknya anak farmasi itu cowoknya dikit lah, jadi kebanyakan cewek semua. Terus yang kedua tuh suka begadang. Nah ini tuh bener banget, aku juga pernah ngalamin sendiri. Apalagi ketika mendekati ujian, mendekati UTS, mendekati UAS, ini bener-bener harus begadang. Itu hal kewajiban bagi kita sebagai mahasiswa farmasi. Nah mungkin ada sebagian orang yang tidak, tapi kayaknya kebanyakan semua pada begadang deh kalau belajar. Soalnya kita tuh kayak dikejar deadline gitu loh, sama tugas, sama laporan, apalagi besok paginya harus praktikum, itu benar-benar harus dikumpulin pada hari itu juga. Jadi tugas kita dalam sehari itu nggak hanya ada satu tugas, tapi banyak sekali tugasnya, karena biasanya dalam sehari itu kita ada 5 matkul. Kita tuh dikejar deadline untuk ngumpulin tugas, apalagi yang namanya tugas untuk laporan praktikum itu benar-benar harus dikumpulin sesuai deadline. Yang ketiga yaitu lari-lari pakai jas lab. Nah ini aku pernah ngerasain hal ini. Kalau nggak salah waktu itu masuknya jam 7 pagi, udah mau praktikum, udah pasang jas lab, udah taruh tas, tiba-tiba aku lupa fotokopi prosedurnya. Persyaratan untuk praktikum itu kan semua prosedur, semua alat itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap kita nggak bisa ikut praktikum. Nah jadi aku lari-lari pakai jas praktikum dari lantai 3, aku lari-lari sampai bawah ke tempat fotokopian. Teman-teman bisa bayangin, itu bener-bener bener-bener pengalaman yang seru lah. Pokoknya orang-orang yang lihat kita di jalan itu ngerasa aneh kita lari-lari pakai jas lab, tapi pasti teman-teman kalau udah masuk farmasi pasti ngalamin hal yang seperti itu, karena bukan cuman aku tapi banyak juga cutting adik kelas yang lari-lari pakai jas lab untuk mencari sesuatu kalau itu hal yang mendadak, itu pasti. Terus yang keempat yaitu takut pegang kupet. Teman-teman tahu kupet? Kalau teman-teman dari SMF mungkin udah tahu kupet itu apa. Nah, tapi kalau teman-teman dari SMA aku mau kasih tahu sedikit. Kupet itu gunanya untuk mengukur panjang gelombang. Kupet itu kecilnya segini. Itu dari kaca, dan kupet itu biasanya sepasang, yaitu isinya dalam satu kotak itu 2. Nah kalau pecah satu kita harus ganti dua-duanya. Dan teman-teman tahu harga kupet ini berapa? Itu kalau nggak salah lebih dari 3 juta. Pecah satu harus ganti 2, bayangin. Dan itu kecil banget segini. Itu kalau kita salah pegang itu gampang banget jatuhnya. Jadi kita tuh harus hati-hati pegang kupet. Soalnya di angkatan aku itu pernah pecahin kupet dan dia disuruh ganti sepasang 2. Nah jadi kita tuh kadang kadang kasihan kan buat dia yang ganti segitu banyaknya, jadi kita seangkatan biasanya iuran. Terus yang kelima yaitu ujian bawa 1 koper buku. Nah ini juga aku pernah ngalamin sendiri, itu di semester 5 kita tuh UTS, itu hanya UTS loh, ujian tengah semester, itu bukunya dibawa 1 koper. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat vlog aku yang ujian mahasiswa farmasi bawa 1 koper, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah di vlog itu aku lagi ujian tapi bawa koper sebuku. Teman-teman bisa bayangin gak?
koper itu isinya buku doang, bukan baju. Kita kan kemarin dari kos bawa koper kan, jadi anak-anak yang lain mau liburan kemana, itu faktanya kita nggak liburan, itu kita ujian di lab. Dulu semester 1 aku juga ngiranya kakak tingkat aku itu pergi liburan kemana gitu bawa koper, tapi pakai jas lab. Aku mikirnya, oh mungkin setelah praktikum mereka mau pada liburan atau gimana. Ternyata aku salah besar. Setelah aku ngalamin semester 5, aku ngerasain ternyata yang di dalam koper itu adalah buku-buku. Dan harga buku-buku di dalam koper itu sekitar 2 jutaan. Buku apa aja itu teman-teman bisa tonton video aku di sini. Di sini aku bahas semua tentang buku-buku yang aku bawa selama ujian. Yang keenam yaitu suka pecahin alat praktikum. Nah ini nih bener banget, dan pasti suatu saat kalau teman-teman masuk farmasi atau saat ini sudah masuk farmasi pasti pernah ngalamin yang namanya pecahin alat praktikum. Kalau nggak pecahin alat praktikum, palingan teman-teman dituduh sama temen sebelumnya yang pakai alat praktikum itu mecahin. Karena biasanya kita itu pada saat kita cuci-cuci alat praktikum itu kadang kesenggol atau tangan kita licin, itu kita harus ganti, pecah kita harus ganti. Aneh dan lucunya yaitu kita udah selesai praktikum, kita udah cek alat dan alatnya udah lengkap semua. Terus pas di hari esoknya ada kelas yang mau pakai lagi, ternyata ada beberapa alat yang hilang atau kita dilaporkan memecahkan alat dan kita harus mengganti rugi. Karena kalau kita nggak ganti rugi alat tersebut, kita nggak boleh ikut ujian. Jadi teman-teman harus teliti pada saat praktikum, harus benar-benar ngecek alat yang benar dan teliti supaya tidak ada alat-alat yang pecah. Dan apalagi kalau teman-teman pecahin yang namanya pH meter, itu harganya 15 juta. Nah dulu pas di semester 5 ada salah satu kelompok dari angkatan kita itu mecahin alat praktikum yaitu pH meter, dan pH meter itu harganya 15 juta. Dan terpaksa kita satu angkatan itu iuran buat ganti alat tersebut, dan itu benar-benar mahal banget. Dan pada saat itu gak cuman satu alat, itu 2 alat, jadi total keseluruhannya yaitu 30 juta lebih lah. Jadi saat itu per orang itu iurannya kalau nggak salah sekitar 50.000 ke atas atau nggak sampai 100. Iya, saat itu kita iurannya hampir segitulah. Jadi teman-teman tahu alat praktikum di farmasi itu benar-benar mahal banget. Jadi kalau pecah satu, semua ikut ganti. Dan kalau harganya mahal, itu bisa-bisa kantong kita terkuras banyak. Dan ada juga yang pernah tumpahin bahan untuk praktikum, dan bahan itu tuh per kilonya kalau nggak salah katanya 1 juta. Dan untungnya bapak dari lab praktikum itu baik hati, jadi bahannya tuh diambil lagi untuk dipakai di praktikum, jadi kita nggak perlu ganti. Ada juga yang namanya buret. Nah buret ini itu panjangnya sekitar segini, dan mungkin dari teman-teman SMF itu udah tahu buret kan biasanya digunakan untuk titrasi. Dan itu lucunya kalau kita pecahin tutupnya, kita harus ganti sama buret-buretnya, dan tutupnya tuh sekecil gini. Nah biasanya anak-anak saat praktikum itu biasanya tutupnya itu gelinding gitu loh, jatuh tanpa disengaja, atau ada yang retak sedikit aja, kita harus ganti sama buret-buretnya, dan itu harganya 1 juta. Gila sih, pecahin tutup yang kecil segini itu diganti sama buret, dan itu harganya 1 juta. Dan temanku juga pernah ngalamin hal yang sama seperti ini. Alhamdulillah aku sih belum pernah pecahin buret. Jadi temanku ini ceritanya dia tuh mau ngambil buret ini, mau cuci buret ini. Ternyata tutup buret ini itu nggak ada talinya, nggak ada tali yang buat ngehubungin sama si buret ini. Nah temanku ini nggak tahu kalau tutupnya tuh nggak punya tali. Jadi pas dibuka, akhirnya tiba-tiba gelinding. Akhirnya tiba-tiba gelinding jatuh dari bawah, dan itu cuma lecet sedikit aja, lecetnya kayak retak gitu loh, dan dia harus ganti sama buret dengan harga 1 juta, dan itu benar-benar menguras kantong mahasiswa. Jadi teman-teman kalau lagi praktikum itu benar-benar harus berhati-hati.
kita numpahin bahan untuk praktikum, kita pecahin alat, itu sebenarnya kita harus ganti. Karena bagaimanapun kalau kita nggak ganti, kita nggak bisa praktikum karena alatnya juga terbatas, karena bahannya juga habis. Jadi kita mau praktikum untuk apa? Nah, dan yang terakhir yaitu mendadak lupa saat ujian OSCE. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ujian OSCE itu apa. Ujian OSCE yaitu ujian praktikum, semisalnya nih di mata kuliah Parkom atau farmasi komunitas. Kita itu didatengin sama pasien. Nah, si pasien ini si pasien ini menanyakan obat apa yang digunakan atau memberitahu keluhannya, gejalanya, dan kita sebagai apoteker itu harus menjawab obat apa yang pantas untuk si pasien. Itu kan ujian, jadi kita tuh bener-bener kayak takut atau deg-degan buat jawab gitu. Apalagi yang jadi pasiennya ini itu dosen kita sendiri. Itu bener-bener hal yang menegangkan, padahal yang ditanyakan itu gejala ringan seperti demam, batuk, pilek, diare. Nah, jadi kalau ditanya sama si pasien ini, kita tuh kadang lupa kasih obat apa ya, aduh nama obatnya apa ya, diminum berapa kali ya, aduh dosisnya berapa kali ya. Kita tuh benar-benar lupa, padahal sebelum masuk ruangan OSCE itu kita tuh hafal bener obat apa. Dan itu sih benar-benar menegangkan buat aku. Kita tuh keringetan dingin, yang namanya ujian OSCE itu kita pasti keringetan dingin, jantung kita tuh deg-degan, kita tuh rasanya pengen cepet-cepet keluar. Dan selesai dari ujian OSCE, semua anak-anak kumpul-kumpul jadi satu, terus nanya gimana, terus rata-rata dari mereka bilang aku lupa obatnya, aku lupa ininya, padahal jawabannya cuma paracetamol, ibuprofen. Saking deg-degannya kita, jadi kita tuh lupa nama obatnya apa, karena yang jadi pasiennya itu biasanya dosen kita sendiri gitu. Nah, itu dia 7 fakta dari mahasiswa farmasi, dan itu sebenarnya cerita aku atau pengalaman pribadi aku semenjak aku kuliah di farmasi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa kalau ini bermanfaat di-share ke teman-temannya semua supaya teman-temannya tahu gambaran tentang farmasi itu seperti apa. Nah, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.